Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya para tetamu nampak betul belum makan. Jadi jawaban salamnya kurang semangat nampaknya PRT. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad istakmalal iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua RW 01, kemudian juga yang kita hormati Bapak RT yang hadir, kemudian alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus bil khusus kedua pengantin, raja dan ratu, juga orang tua. Alhamdulillah sehat walafiat, dan kita semua yang kita cintai karena Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu cincin, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majlis akad nikah yang kami muliakan, di depan kita bersama sudah bersanding dua insan yang alhamdulillah, yang awalnya tadi belum halal sekarang sudah halal. Sekarang kita tanya dulu, gimana perasaannya saudara Yudi? Lega? Alhamdulillah. Yang sebelah kiri itu siapanya saudara Yudi itu? Istri ya? Alhamdulillah. Coba cari kita. Kemudian saudari Neneng, gimana perasaannya? Senang, bahagia ya? Yang sebelah kanannya siapa? Mertua? Suami? Alhamdulillah. Bapak Ibu orang tua kami, setiap orang yang kalau sudah menikah ditanya perasaannya setelah akad nikah itu, jawabannya pasti bahagia. Maka itu sebabnya kalau ada orang menyaksikan akad nikah itu, dia mau nikah lagi. Apa sebab? Karena bahagia tadi, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka begitu pula lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pun mohon maaf lahir batin, istri pertama Khadijah meninggal dunia, dan setelah itu menikah dengan Aisyah, Nabi Muhammad masih menyebutkan nama Khadijah. Khadijah, Khadijah. Kalau sadar tidak masalah. Ini dalam mimpinya. Apa sebab ini? Ternyata mohon maaf lahir batin, Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah itu karena memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara Yudi, pesan pertama, menikah ini bukanlah tujuan, tapi menikah ini adalah jalan. Jalan apa Pak Ustaz? Jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, man tazawwaja, siapa orang yang menikah, faqad istakmalal iman, maka sempurnalah imannya 100%. Sesoleh-solehnya dulu Yudi pergi ke masjid, pergi ke musholah, salat 5 waktu, itu imamnya masih 50% imannya. Sesolehannya Neneng dulu pergi pengajian setiap minggunya, itu imannya masih 50%. Yang 50%-nya mana lagi Pak Ustaz? Ini dia.
setelah menikah, maka sempurnalah imannya 100%. Alhamdulillah. Maka camkan dalam hati Yudi dengan Neneng, tak ada lagi yang nomor 2. Tak ada lagi setelah ini. Apa sebab? Imannya sudah sempurna. Maka kalau Neneng nanti keluar dari rumah ataupun Yudi, jangan lama-lama keluar bang. Apa sebab? Separuh imanku hilang bang. Wah, luar biasa. Bapak Ibu orang tua kami, kalau memanglah kita sudah niat menikah ini, niatnya ibadah kepada Allah, tentu kita setiap aktivitas yang kita lakukan itu karena Allah. Hak kewajiban antara suami istri kita penuhi. Yudi, di antara kewajiban seorang suami kepada istri itu ada 5. 5 ini kalau bisa nanti dipegang dan diamalkan. Pertama, seorang suami itu berkewajiban memperhatikan tempat tinggalnya istri. Apa sebab? Karena istri yang sering di rumah dan istri yang lama di rumah. Maka buatlah rumah kita itu seperti yang dikatakan Nabi, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Gimana caranya Pak Ustaz? Maka bangunlah kemesraan, perhatian, dan juga canda dan tawa. Kalaupun nanti belum bisa buat rumah sendiri Pak Ustadz, mengontrak, boleh Pak Ustadz, silahkan. Karena memang kalau kita mengacu ke hukum Indonesia, syarat menikah itu kita harus mesti punya rumah. Tapi Alhamdulillah kita dipermudah. Cuma 500 ribu kita sudah dapat sekarang rumah. Rumah apa Pak Ustadz? Rumah perumahan tipe 3x6. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, perhatikan Yudi makan dengan pakaian istri. Jangan nanti makan minumnya tak diberikan. Bayangkan ayah dengan ibunda dari kecil, anak-anak, remaja sampai sekarang, apapun yang diminta oleh neneng, mak dengan ayah, papa, mamanya kabulkan. Tiba-tiba sudah tanggung jawab itu diambil oleh Yudi. Makan siang tak diberi, makan malam tak diberi, sarapan apalagi. Maka makan dan pakaiannya diperhatikan. Kalau awal-awal menikah, kalau nasi bungkus itu 1 berdua nak masalah. Sambil suap-suapan. Tapi jangan lama-lama bang. Kalau 1 berdua tak kenyang-kenyang nanti. Insya Allah. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, Yudi mesti memberikan perhatian kepada istri. Gimana perhatiannya? Maka tanya, Dek, sudah sholat, Dek, sudah tahajud, Dek, sudah mengaji. Jangan lebih sibuk Yudi dengan HP dibandingkan dengan istrinya. Jangan sibuk lagi dengan HP, Facebook, dengan Twitternya, Instagramnya dibandingkan istri. Kalau misalnya perhatian itu tulus, maka suami akan menanyakan kepada istri. Kalau istri itu sukanya belanja, bawalah belanja. Mana misalnya ke mall, dibawa ke mall. Kalau sakit dia gitu juga. Ada jemaah kami Pak Ustadz, istri saya kalau sakit Pak Ustadz, dibawa ke rumah sakit, tidak sembuh-sembuh. Kalau begitu ibunda bawalah ia ke tempat tukang emas. Nanti kalau sakit pilek tuh, belikan emas agak-agak 1 gempalnya langsung sehat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatian perlu. Yang keempat apa Pak Ustadz? Yang keempat, maka berikan edukasi, perhatian dan juga berikan ilmu. Kalau misalnya Yudi tidak bisa berikan ilmu, suruh datang ke pengajian ataupun bersama-sama datang pengajian. Dek, keluar dari rumah Dek, nanti jangan nampak lagi rambutnya, jangan nampak lagi auratnya. Apa sebab? Kalau dulu yang menanggung dosanya itu adalah engkau, sekarang aku yang menanggung suami. Kadang-kadang, mohon maaf lahir batin, bapak-bapak ini bangga pula istrinya tuh, maaf cakap, pakaiannya seksi. Pergi pagi Ahad, jogging, celana sempit, rambut nampak, nauzubillah. Bukankah Nabi sudah menyampaikan,
Dayus, engkau celaka. Apa sebab? Engkau tak melihat istrimu yang dia suka membuka aurat. Kemudian dipegang tangan istrimu, dia tidak mengelakkan. Dan itu dosanya kepada suami. Yang kelima apa yang mesti diperhatikan? Maka perhatikanlah dia setiap saat ketika punya kebutuhan. Waktunya 100% untuk istri. Insya Allah. Untuk neneng, 3 saja. Pertama, perhatikan pakaian suami. Yang kedua, perhatikan makan minumnya. Yang ketiga, mohon maaf, perhatikan tempat tidurnya. Kalau sudah diperhatikan 3 ini, duit yang tidak keluar akhirnya keluar. Apa sebab? Pandai menservis suami. Kalau suami ini, Bu, kalau tidak diservis di rumah, tidak diberi makan minum, dia pandai cari jajan keluar. Ada rumah makan Elok Bersama, ada rumah makan Pak Nurdin. Maka jangan salahkan suami kami, Pak Ustaz tidak mau ngasih makan, tidak mau ngasih duit. Ternyata perhatiannya kurang kepada suami. Insya Allah. Maka pesan pertama ini, luruskan niat untuk beribadah menikah ini. Menikah bukan tujuan, tapi adalah jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa yang mesti diperhatikan supaya kebahagiaan itu berkekalan sampai mati? Yang kedua, Yudi dengan Neneng jangan lupa birrul walidain. Muliakan papa, mama, bapak, ayah. Banyak pun harta kita, banyak pun mobil, rumah besar, tapi mama dengan papa, ayah, mertua tidak diperhatikan, tidak ada apa-apanya. Bukankah setiap yang kita lakukan itu adalah semua jasa-jasa orang tua? Dan bahkan ada riwayat yang dia mengatakan Alqamah. Alqamah ini adalah seorang sahabat. Dia baik kepada sesama saudaranya, tapi sama maknya tidak baik. Jadi suatu ketika Alqamah ini sakaratul maut, susah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, Alqamah ini kira-kira masih ada tidak emaknya? Masih. Kalau masih ada emaknya, suruh datang ke sini. Tanya sama emaknya itu, ada tidak kesalahan Alqamah ini yang belum dimaafkan oleh emaknya? Kata emaknya tadi, tidak ada. Kalau begitu, kata Rasulullah, unggunlah kayu banyak, kemudian bakar kayu itu, nanti kita lempar Alqamah ini ke dalam api yang gersang tadi. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Karena terlalu susah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal. Barulah emaknya tadi mengaku. Apa kata emaknya? Ya Rasulullah, jangan bakar anakku Alqamah ya Rasulullah. Betul dia punya salah kepadaku dan tersinggung hatiku. Kenapa emaknya Alqamah tadi tersinggung? Ini yang perlu diperhatikan. Ternyata Alqamah itu terlalu mohon maaf memuliakan istrinya tanpa dia berbakti kepada ayah kandungnya dan ayah juga mertua dan ibunya. Apa makna? Kalau ingin rumah tangga kita bahagia, maka jangan lupakan papa dengan mama dan juga ibu dan ayah mertua. Gimana caranya Pak Ustadz? Kalau misalnya Yudi pergi ke rumah mak ayah kandung, begitu juga pergi ke rumah orang tua istri. Kalau ayah kandung dibelikan belanja, begitu juga mertua dibelikan belanja. Insya Allah. Supaya apa? Supaya rumah tangganya itu berkekalan kebahagiaannya. Menangis kita Bapak Ibu. Apa sebab? Seorang anak yang sudah punya istri yang cantik, hartanya banyak, tapi ketika dia emaknya sudah tua, apa kata istrinya? Bang, antarkanlah mak ini ke panti asuhan, mak. Bang, apa sebab? Karena dia di rumah ini hanya, maaf cakap lahir batin, menyusahkan saja. Nak makan diambilkan, nak mandi diantarkan. Kalau begitu, bagaimana? Kata abangnya. Diantarlah ke panti asuhan mak yang sudah
tua tadi. Nauzubillah. Kalau orang Cina mengatakan emak itu adalah pemancing rezeki, orang Islam mengatakan emak itu adalah tiket kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ada 3 pasang orang tua kita. Pertama, orang tua kita yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua mertua dan ayah mertua kita. Yang ketiga adalah guru-guru kita. Jadi 3 hal ini mesti diperhatikan, mesti dimuliakan. Nanti nampak guru kita di jalan sedang makan, itu kalau ada rezeki kita bayarkan makannya, muliakan dia. Begitu juga ayah mertua dan ibu mertua. Insya Allah. Yang terakhir, apa yang mesti diperhatikan? Kalau kita hari ini beribadah sholat, sedekah itu di dunia. Tapi salah satu tujuan dari berumah tangga adalah menciptakan keturunan yang soleh dan solehah. Jadi nanti pun kalau Yudi dengan Neneng punya anak, maka jadikanlah anaknya itu anak yang soleh dan solehah. Seperti apa? Anaknya Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Walaupun dia ingin disembelih, walaupun dia ingin dibunuh, tetap taat kepada Allah dan ayahnya. Seperti apa lagi? Seperti anaknya Nabi Adam. Siapa dia? Itulah anak Nabi Adam yang ketika berkurban dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya anak yang soleh dan solehah ini berawal juga dari ayah yang soleh dan ibu yang soleh. Azan subuh, bangunkan istri. Bangun, hai istriku. Itu nikah kalau misalnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau lah nikah 5 tahun, bang bangun. Lah kadang-kadang lah sampai je langsung ayu tu depan muka. Betul nak, Bu? Kau ibu yang ketawa-ketawa, iyo nampaknya. Maka Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah. Dan tentunya satu pesan yang perlu dalam rumah tangga itu, mulai hari ini sampai kita berpisah, jangan pernah keluarkan Yudi kata-kata mohon maaf lahir batin, kita ingin berpisah dengan istri kita. Hilangkan dalam benak kita, hilangkan dalam pikiran kita, seberat apapun masalah, seberat apapun ujian, tapi kata-kata talak jangan pernah keluarkan. Ya memang kata talak ini yang syah itu keluarnya dari suami. Tapi kadang-kadang kan istri memancing kita. Kalau begitu bang pisah aja kita bang, jangan. Seperti apapun nanti ujian, jangan pernah keluarkan kata-kata ingin berpisah. Kalau bisa, hilangkan dari kamus pikiran kita. Insya Allahumma aminin. Mudah-mudahan saudara Yudi dengan Neneng menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai kepada anak dan cucunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.